الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada setiap event, setiap khatib selalu dan sering mengucapkan atau membaca ayat yang berbunyi innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka selalu istiqomah menjalankan kegiatan-kegiatan positifnya. Tidak memandang waktu, tidak memandang kondisi dan keadaannya. Selalu saja mereka berbuat baik, tidak melihat siapapun yang ada di depannya, tulus karena Allah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut baik di dunia maupun juga di akhirat. Pengertian ini ma'asyiral hadirin, bagaimana ketika seseorang itu menjalankan segala sesuatunya dengan istiqomah, ia tidak akan rugi dunianya dan tidak juga rugi akhiratnya. Ia tidak akan takut akan segala penyakit yang ada di dunia, juga musibah yang ada di dunia dan azab nanti kelak di akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menjalankan puasa dulu, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah puasa ma'asyiral hadirin, kita selalu bermaaf-maafan. Di sini ma'asyiral hadirin, apa esensi bermaaf-maafan itu? Bukan sekedar kita bersalam-salaman, bukan sekedar kita rutinitas, tapi sebenarnya salam itu sendiri ma'asyiral hadirin melebur kesalahan-kesalahan kita. Orang yang meminta maaf pertama kali, ia mendapatkan keutamaan dan afdal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memberikan maaf, ia mendapatkan kemuliaan. Sungguh mulia orang yang berani memaafkan, dan sungguh utama orang yang berani minta maaf. Maka yang paling tercela ma'asyiral hadirin adalah orang yang masih saja di dalam hatinya ada rasa dengki, hasud, iri dan lain sebagainya. Maka tidak heran Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma min muslimin yaltaqiyan fayatasawwa'a illa ghufirallahu qabla an yatafarraqa."
Jika ada dua orang muslim saling bermaaf-maafan, bertemu, yang satu mengucapkan aku mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafanku selama ini terhadap diri, yang kedua memberikan maaf dari hati yang begitu dalam, maka kemuliaan itu masyaallah hadirin tersirat dari orang yang memberikan maaf. Apa susahnya memberikan maaf? Ketika orang sudah disakiti hatinya, jarang-jarang masyaallah hadirin orang bisa memberikan maaf. Dan orang yang sombong hatinya masyaallah hadirin jarang-jarang juga meminta maaf. Maka di sisi ini kedua-duanya adalah yang pertama yang meminta maaf, dia adalah orang yang utama. Dan kedua masyaallah hadirin, orang yang memberikan maaf, dialah orang yang paling mulia. Masyaallah hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, event yang selalu kita dengung-dengungkan masyaallah hadirin, ketika kita selalu sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Tetapi masyaallah hadirin, keutamaan bulan suci Ramadan itu tidak akan kita dapat ketika kita mengacu kepada ayat yang berbunyi tadi, "Tsumastaqamu", adalah mereka yang istiqomah, yang ketika Ramadan ia bersedekah, di luar bulan suci Ramadan ia juga bersedekah. Maka hadis Rasulullah SAW, tasaddaqu, maka bersedekahkanlah, an anfusikum, atas dirimu, wa an mautakum, atas mayit-mayit atau keluarga yang telah mendahului kalian, walau bil yasir, walaupun dengan hal yang mudah, ataupun dengan uang yang sedikit, ataupun dengan makanan yang ringan. Inna shadaqah, sesungguhnya sedekah itu latatma'innu ghadabar latutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu adalah sesuatu yang memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadfa'u maitatas, dan sedekah itu masyaallah hadirin bisa membuat atau merubah mayit yang dulu keadaannya celaka menjadi bahagia, yang dulu dikubur disiksa. Karena sedekah kita itu masyaallah hadirin, mayit itu pun tidak disiksa karena sedekah itu. Masyaallah hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu pertanyaan yang mengatakan, bagaimana jika saya tidak mempunyai apa-apa? Apakah saya wajib sedekah? Iya. Wa tasbassuka ala wajhi akhika sedekah. Senyum kita terhadap sesama, ketika kita bertemu dengan teman, ketika kita bertemu dengan tetangga, kita tidak memperlihatkan wajah jelek kita, walaupun kita tengah dirundung masalah. Hendaknya kita bersenyum, hendaknya kita bertatap bertemu dengan siapa saja dengan wajah berseri-seri. Wa tabassuka ala wajhi akhika sedekah. Wajah kalian, wajah kita, ketika kita tunjukkan kepada teman-teman kita dalam keadaan berseri-seri, bersenyum, itu adalah sedekah. Tentu hadirin ini tidak mengeluarkan biaya apapun. Nahyun an munkarin sedekah, melarang segala sesuatu yang bersifat mungkar, menunjukkan segala sesuatu yang bersifat mungkar, itu juga sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariqi sedekah, dan menyingkirkan musibah, menyingkirkan paku, menyingkirkan beling dari jalan adalah sedekah. Kalau kita teliti masyaallah hadirin, hadis ini kenapa yang pertama dan yang kedua memakai
masdar. Dan yang ketiga, qawatun itu memakai fi'il kata kerja. Watabassumuka, senyum itu ketika kita senyum terhadap seseorang, artinya jiwa kita senang dan membuat orang lain juga senang. Nahyun an munkar, ketika ada orang yang ingin berbuat maksiat atau ada sesuatu yang sifatnya munkar, kita tunjukkan itu juga sedekah, tapi ini tidak lebih berbahaya. Tapi yang ketiga, ma'asyiral hadirin, kenapa Rasulullah SAW menggunakan kata kerja wa tumitul adza, dan menyingkirkan segala sesuatu yang berbahaya, anit tariqi sedekah? Karena ini menyangkut nyawa orang lain, maka hendaknya kita disegerakan agar setiap kita ngeh dengan orang lain. Seperti Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, watut'imul ya'aitam watut'imul masakin. Hadis ini juga menggunakan kata kerja, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia yang ketika kita tidak menggunakan akal kita, tidak menggunakan organ kita untuk menyegerakan pekerjaan itu, maka orang lain akan celaka. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar setiap yang berhubungan dengan manusia segera kita lakukan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Poin kedua adalah poin yang begitu dahsyat. Bagaimana ketika seorang muhajirin datang ke Madinah, seorang Ansor yang keluarganya tidak memiliki apa-apa, hanya bubur anak bayinya, mereka masak dan disuguhkan kepada muhajirin itu, yang terekam dalam Al-Quran, walau kana bihim khassas, biarpun mereka punya kebutuhan yang begitu mendesak, bubur anaknya mereka kasihkan kepada para muhajirin. Ingat ma'asyiral hadirin, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, Sayyidah Fatimah dalam keadaan sakit, beli keluar untuk membeli apel. Di tengah jalan ma'asyiral hadirin ada seorang miskin yang tidak bisa makan, maka apel itu diberikan kepada miskin itu yang sedang kelaparan. Maka ketika pulang Sayyidah Fatimah bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, wahai baginda, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, mana pesananku yang sejak tadi pagi aku tunggu, apa engkau dapat membelikan apel itu? Maka Sayyidina Ali berkata, aku telah membelinya, wahai Siti Fatimah. Tapi di tengah jalan ada seorang miskin yang sedang kelaparan, maka apel itu aku berikan kepadanya. Siti Fatimah tidak marah, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dengan bangga memiliki seorang istri yang begitu ikhlas tulus. Dan tidak tercatat juga dalam sejarah bahwa Siti Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu ta'ala mati dalam keadaan kelaparan. Ada sejarah yang mencatat kenapa mereka tidak pernah tercatat dalam sejarah dalam keadaan kaya raya. Mereka memang diuji dan mereka telah ditakdirkan mati dalam keadaan miskin. Tapi keturunan-keturunan beliau, ma'asyiral hadirin, tidak ada yang meminta-minta, tidak ada yang mengemis-mengemis. Mereka tetap hidup dalam keadaan sejahtera. Ma'asyiral hadirin, tidak ada orang yang miskin dalam keadaan ia sedekah. Tidak ada sejarah yang mencatat orang banyak sedekah jatuh miskin. Maka banyak sekali cerita yang kita dengar dan kita baca. Karena banyaknya sedekah,
Orang itu diciptakan Allah tambah kaya, tambah banyak rezekinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yanqusu malun, tidaklah harta itu berkurang sedikit pun min sedekah, gara-gara sedekah. Mudah-mudahan di akhir khutbah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segalanya, mengabulkan doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fadl kekayaan yang banyak sehingga kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita dengan sedekah kita. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang muttaqin dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.